Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firhod Saputra Ota Barat, NIM 62131111086. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran di SMA tentang pendidikan kesehatan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya tugas akhir ujian semester pendidikan kesehatan ini dapat saya selesaikan. Nah, saya dari PJKR 3E 2021. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pendidikan kesehatan ini di kelas 10. Yang pertama, keterampilan dan analisis gerak. Yang kedua adalah aturan dan strategi. Yang ketiga, sportivitas. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik analisis strategi tim berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. Nah, peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik, perorangan, dan kelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Nah, yang kedua adalah keterampilan dan analisis gerak serta keselamatan. Di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai tindakan pencegahan, lanjutan, dan penanganan pertama, cedera berat dan dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti serta langkah-langkah efektif menjadi teladan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Di sini peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan dalam penerapan prinsip batas beban aktivitas fisik berbasis formula FIT, yaitu frekuensi, intensity, time, TP. Selanjutnya adalah keterampilan dan analisis gerak, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Di sini menjelaskan mengenal perbedaan dari tiga sistem energi dalam beraktivitas fisik, serta perbedaan pilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan dari tiga sistem energi yang umum digunakan dalam beraktivitas fisik, yakni adenosine trifosfat dan fosfokreatin atau ATP-PC, anaerobik atau asam laktat, dan aerobik. Selanjutnya adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Di sini mengenal lebih lanjut manfaat serta cara menjaga kesehatan fisik dan mental terkait penilaian asupan makanan, perilaku seksual berisiko, dan perkembangan dewasa muda serta penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan di masa datang. Di sini peserta didik menyebut jenis-jenis penyakit kronis yang umum diderita orang berusia 19 tahun ke atas. Peserta didik mendeskripsikan jenis, gejala, dan dampak yang terjangkit penyakit pada organ reproduksi serta penanganan pertamanya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Di kelas 10 ini yang terakhir adalah membahas mengenai mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan, manfaat, dan cara menjaga kesehatan terkait strategi promosi gaya hidup sehat, mencegah dan merespon kekerasan, pelecehan dan perundungan, serta kaitan zat berbahaya dan konsekuensi hukum akibat penyalahgunaannya. Di sini, peserta didik mendemonstrasikan kemampuan awal untuk menjaga kebersihan di lingkungan umum, seperti menggunakan cangkul, sekop, saringan sampah. Peserta didik mendeskripsikan penanganan pertama untuk reaksi alergi dan penyakit kronis teman satu sekolah.
Peserta didik mempromosikan pembatasan penyebaran infeksi ringan dari orang lain di sekolah. Nah, di kelas 10 ini, sebelum kita lanjut ke pembelajaran untuk kelas 11, untuk di kelas 10, sasaran kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik menunjukkan kesenangan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani yang terukur, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan analisis strategi khusus dari aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menunjukkan keteladanan awal untuk mempraktikkan tindakan keselamatan cedera berat di tempat beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Yang ketiga, mengenali sistem energi dan pola kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik. Yang keempat, mengenali cara menjaga kesehatan fisik dan mental saat memasuki usia dewasa muda dengan asupan gizi sesuai AKG dan gaya hidup, termasuk pencegahan perilaku seksual berisiko, manajemen stres, dan efek penyalahgunaan zat berbahaya. Dan yang terakhir, peserta didik mengenali pelayanan kesehatan yang ramah remaja, penanganan pertama pada masalah penyakit tidak menular, strategi promosi gaya hidup sehat, contoh pencegahan pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan pada orang lain, menghindari penyalahgunaan nafsa, serta cara menghadapi orang yang mengalami penyakit mental tingkat sedang. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembelajaran pendidikan kesehatan di kelas 11, yaitu yang pertama, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas. Di sini meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan lanjutan tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik analisis strategi perorangan berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Nah, di sini peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik, perorangan, dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Selanjutnya adalah keterampilan dan analisis gerak keselamatan. Mengenal tindakan pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera berat dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Nah, di sini peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik, seperti mengganti lampu bolam, menutup kembali lapisan kabel listrik yang terbuka. Nah, selanjutnya keterampilan dan analisis gerak hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Di sini mengenal jenis sistem energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti dan peran pola kecukupan gizi terhadap kinerja dalam beraktivitas fisik. Nah, peserta didik mengidentifikasi jenis sistem energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik juga mengidentifikasi urutan pengaruh dari masing-masing komponen fisik, mental, dan sosial yang telah diidentifikasi dapat membangun motivasi internalnya untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin. Selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait penilaian asupan makanan dan penyakit kronis, perilaku seksual berisiko yang berdampak pada kesehatan reproduksi, serta zat berbahaya. Di sini peserta didik mendeskripsikan pantangan dan dampak terjangkit penyakit kronis hipertensi, diabetes, asam urat, batu ginjal, dan radang sendi, serta gaya hidup yang dapat mencegahnya. Peserta didik mengidentifikasi sumber informasi valid untuk mendukung pola makan sehat. Peserta didik juga mengevaluasi ketercapaian AKG dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial serta performa akademik. Selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan ramah remaja, serta manfaat dan cara menjaga kesehatan sosial terkait promosi gaya hidup sehat, hubungan dengan orang lain, pencegahan kekerasan, pelecehan, dan perundungan,
serta menghindari zat berbahaya di sekolah. Di sini peserta didik mendeskripsikan juga dan mendemonstrasikan kemampuan untuk menjaga kebersihan di lingkungan umum seperti menggunakan alat pemotong tanaman. Nah, peserta didik mempromosikan penanganan pertama untuk reaksi alergi dan penyakit kronis sesuai kebutuhan warga, sekolah, atau madrasah. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran untuk kelas 12, sasaran kompetensi yang diharapkan ialah peserta didik menunjukkan kesenangan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani yang terukur, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan analisis strategi khusus dari aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah menunjukkan keteladanan untuk mempraktikkan tindakan keselamatan cedera berat di tempat beraktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua, wali, dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang ketiga, mengenali sistem energi yang digunakan dan manfaat kecukupan gizi dalam aktivitas fisik yang diikuti. Yang keempat, mengenali cara menjaga kesehatan dengan asupan gizi sesuai AKG untuk pencegahan penyakit kronis dan gaya hidup, termasuk penjagaan perilaku seksual berisiko, manajemen stres, dan rehabilitasi akibat penyalahgunaan nafsa. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mengenali pelayanan kesehatan yang ramah remaja, penanganan pertama pada masalah penyakit tidak menular, cara pencegahan pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan pada orang lain, menghindari penyalahgunaan nafsa, serta cara penanganan orang yang mengalami penyakit mental tingkat sedang. Nah, sekarang saya akan ke kelas 12 tentang pendidikan kesehatan, yaitu yang pertama keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang pengembangan rangkaian gerak dan strategi sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang diikuti. Nah, di sini peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik, perorangan, dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleks pembelajaran. Yang selanjutnya adalah keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan. Mengenalkan tentang tindakan pencegahan dan penanganan pertama pada cedera dalam aktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Di sini peserta didik secara komprehensif menyusun contoh program keselamatan beraktivitas fisik bagi orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Program ini harus mendukung rencana aktivitas fisik yang akan diusulkan kepada orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Nah, selanjutnya keterampilan dan analisis hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Mengenalkan usulan rencana aktivitas fisik sederhana untuk orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Di sini peserta didik secara komprehensif menyusun contoh program keselamatan beraktivitas fisik bagi orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Peserta didik juga mengidentifikasi jenis sistem energi yang digunakan dalam beberapa contoh aktivitas fisik untuk orang tua dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Peserta didik kemudian mengembangkan dua rencana aktivitas fisik sederhana berbasis dua target kebugaran di antara frekuensi, intensity,
time, dan tipe. Masing-masing satu untuk orang tua atau wali dan satu untuk karyawan di bidang profesi yang diminati. Selanjutnya adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal manfaat dan cara menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat, manajemen stres, dan keterampilan menghindari kecanduan zat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini peserta didik mendeskripsikan dampak dari terjangkitnya penyakit kronis jantung, stroke, osteoporosis, kanker, dan Alzheimer, serta gaya hidup yang dapat mencegahnya. Selanjutnya adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Di sini mengenalkan cara mengakses sumber pelayanan kesehatan ramah remaja, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait promosi gaya hidup sehat, pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan di sekolah, serta promosi bebas zat berbahaya di luar sekolah atau madrasah. Peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah dan di luar sekolah yang berbasis yang pertama, kebersihan diri dan lingkungan. Baru yang kedua, pencegahan terjangkitnya berbagai penyakit kronis. Dan yang ketiga, cara-cara praktis menjaga asupan gizi seimbang dan manfaatnya. Nah, sampai di sini untuk kelas 12, sasaran kompetensi yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan kesehatan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif dengan mengembangkan strategi sederhana sesuai dengan aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. Yang kedua, menunjukkan keteladanan dengan mempromosikan tindakan keselamatan di tempat beraktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang ketiga, menunjukkan keteladanan dengan mempromosikan usulan rencana aktivitas fisik sederhana untuk orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang keempat, menunjukkan keteladanan menjaga kesehatan dengan penerapan perilaku gaya hidup sehat termasuk melalui pencegahan penyakit kronis, perilaku seksual beresiko, manajemen stres, serta mengenal langkah rehabilitasi akibat penyalahgunaan nafsa. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keteladanan dengan mempromosikan pelayanan kesehatan yang ramah remaja dan gaya hidup sehat di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Nah, itu saja untuk SMA, pembelajaran pendidikan kesehatan yang akan diajarkan di SMA. Mungkin belum ada di SMA mata pelajaran pendidikan kesehatan. Jadi mata pelajaran ini dibuat ke dalam pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau biasa disebut PJKR atau PJOK. Saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima dan menjadi berguna bagi masyarakat maupun guru, siswa, dan dosen. Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga.